Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Selamat malam para pemirsa, kembali lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Menjelang pemilu 2024, pola perilaku dari pemimpin dan politisi banyak perubahan. Ada yang kejebur masuk got, ada yang belusukan, ada yang marah-marah, ada yang keliling-keliling bagi obat. Apakah itu tuntutan profesi jabatan atau memang murni mengabdi untuk rakyat? Inilah Hot Room politik ala drakor. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Para politisi dan pejabat publik seakan-akan berada dalam satu panggung sandiwara. Kenyang dengan senyum tawa dan dadah-dadah. Kini, dengan mengumbar amarah dan kesedihan untuk menguras emosi layaknya sebuah drama Korea. Skenario politik disiapkan untuk menarik simpati rakyat, seolah-olah mereka paling depan saat menjadi penyelamat. Akhirnya, yang terlihat hanyalah sebuah permainan kekuasaan. Benarkah sesungguhnya mengedepankan kepentingan rakyat? Itulah akhir yang menjadi sebuah pertanyaan. Benar, dunia ini memang panggung sandiwara. Dan untuk membahasnya, telah hadir narasumber malam ini di hadapan kita, yaitu sebelah kanan saya, Bapak kita yang ganteng, Bapak Valdo Maldini, staf khusus Mensesnek. Yang kedua, Bapak Arya Bima, anggota DPR dari PDIP. Yang ketiga, Bapak Eko Kuntadi, pegiat media sosial. Pegiat media sosial, wah ini jagoan ini. Yang sebelah kiri saya, Bapak Andre Rosiade, anggota DPR RI Gerindra, yang menjadi pemicu diskusi malam ini. Selanjutnya, Bapak Sobari, budayawan, yang Bapak kita yang ganteng. Kemudian Bapak Cipta Lesmana, pengamat komunikasi politik. Oke, dan sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan melihat cuplikan video tentang adanya pejabat yang marah-marah terkait dengan distribusi bansos berikut ini. Aksi marah-marah yang dilakukan Menteri Sosial Tri Risma hari ini di berbagai kesempatan kerap disorot oleh berbagai kalangan. Ketidakberesan penyaluran bantuan sosial sebetulnya sudah terjadi sejak lama, namun tetap saja ditanggapi oleh Mensos dengan marah. Marah dan marah lagi. Tri Risma hari ini memang terkenal sering marah dan emosional sejak saat menjabat Wali Kota Surabaya hingga kini menjabat Menteri Sosial Republik Indonesia. Terbaru, Risma marah-marah kepada pegawai bank di Riau karena memblokir rekening penerima bantuan sosial atau bansos. Karena kalau didistribusikan satu-satu, Pak, ini 3 bulan beneran, Pak. Kena blokir lagi.
Tentu saja, hal ini juga mendapat respon dari Kementerian BUMN. Kita sudah melihat tadi video dari Ibu Risma, maka pertanyaan saya pertama adalah ke Bapak Andre Rosiadi. Telah viral di medsos. Pernyataan Bapak seolah-olah salah satu direktur di Kemensos kirim surat ke bank agar diblokir, ditunda dulu pendistribusian bansos. Akan tetapi beberapa hari kemudian ke tempat yang sama, Ibu Risma datang marah-marah kenapa diblokir. Dan Bapak mengatakan itu adalah politik drakor, drama Korea. Bisa dijelaskan Pak? Baik Bang Hotman, jadi begini Bang Hotman, saya ini kan anggota Komisi 6 DPR RI. Ya. Anak buahnya Mas Bimo tuh, Wakil Ketua Komisi 6 saya. Gitu. Nah, dan saya, Partai Gerindra adalah partai pendukung pemerintah. Ya. Yang punya kepentingan bagaimana program-program pemerintah itu berjalan dengan baik. Ya. Nah, kita tahu ada bansos, Bang Hotman. Nah, bansos yang disalurkan melalui Bank Himbara atau bank-bank pemerintah atau bank-bank BUMN ini sudah terlaksana dengan baik. Ya. 97%, 97, sekian persen Ya. itu sudah disalurkan. Ada 2% sekian Ya. yang belum tersalurkan. 2% sekian. Nah, Oke. kenapa bansos itu belum tersalurkan? Karena memang ada data yang bermasalah dari Kementerian Sosial. Ya. Nah, lalu pihak-pihak Bank Himbara ini terus terang tidak akan mungkin menahan-nahan bantuan. Karena Bang Hotman kan pengacara bank juga, tahu governance bahwa kalau transfer itu harus dengan data lengkap. Nah, ada data yang bermasalah, contoh datanya adalah nama orang tua, nama Jadi ibu. sumber masalah itu dari Data Kementerian Sosial. Kemensos, data Kemensos belum bermasalah. Oke. Lalu tiba-tiba Kemensos berkirim surat, ya. Nah, itu dia penting. Kemensos berkirim surat ke bank-bank Himbara. Isinya? Isinya tahan dulu, transfernya sambil data diperbaiki. Bansosnya jangan distribusikan dulu. Iya. Gitu. Ya, Nah, terus? yang 2% sekian. Pengirim surat itu saya bacakan namanya. Biar nggak salah. Ya. Namanya Rahmat Kus Nadi. Jabatannya? Direktur Jaminan Sosial Keluarga. Anak buahnya Bu Risma. Anak buahnya Bu Risma. Oke, terus? Nah, surat itu dikirimkan. Ya. Lalu setelah surat itu diterima bank menahan. Ya. Karena perintahnya begitu. Benar. Nah, tiba-tiba Bu Risma datang ke titik-titik yang dilarang, yang bermasalah itu. Yang melarang direkturnya Bu Risma. Ya, lalu Bu Risma marah-marah di situ kepada pegawai bank. Ya. Dan itu viral. Ya. Nah, ini bank-bank pemerintah yang kebetulan mitra kami, Bang. Ya. Pak Hotman di Komisi 6. Ya. Apalagi bank pemerintah itu punya rencana aksi-aksi korporasi ke depan. Ada yang mau right issue, ada yang melakukan aksi-aksi korporasi. Ini kan citranya jadi rusak, Pak Hotman. Ya. Bank-bank ini bisnis kepercayaan. Nah, citranya dirusak sedemikian rupa, padahal mereka tidak salah sama sekali. Ya. Nah, itu yang ingin saya luruskan. Dalam rapat resmi, rapat kerja waktu itu yang dipimpin oleh Mas Bimo, saya menanyakan itu ke dirut bank yang hadir, BTN dan BNI yang hadir di situ soal ini. Karena saya mendapatkan ada surat. Nah, setelah Bu Risma marah-marah, malamnya direkturnya kirim surat lagi untuk mencabut blokir. Nah, Apakah Ibu Risma tahu bahwa anak buahnya yang minta diblokir? itu- Yang kirim surat itu? itu urusan Kemensos. Sampai begitu. sekarang kan kita tidak mendengar. Nah, yang mencabut itu namanya, ini Bang, saya baca, namanya Heri Krisitanto. Jabatannya sama, Direktur Jaminan Sosial Keluarga. Mungkin ganti orang. Ya. Setelah Bu Risma marah-marah. Nah, ini yang saya luruskan sebagai anggota DPR. Saya ingin meluruskan, jangan sampai kita membangun pencitraan malah merusak atau mencoreng citra institusi negara yang lain. Anda yakin bahwa Ibu Risma tahu direkturnya Saya yang tidak tahu memblokir? apakah Bu Risma tahu itu surat atau tidak, tapi surat pemblokiran itu datang dari Kemensos, lalu surat pencabutan datangnya dari Kemensos. Kalau Anda sampai berani mengatakan bahwa Bu Risma bermain politik drakor drama Korea, kenapa tuh? Ya karena Berarti bayangkan Anda saja. yakin? Saya gini Bang, saya melihat ya bagaimana up-nya, kita ini politisi Bang. Ya. Ya kita politisi Bang. Ya. Kita tahu ya dugaan ya, bahwa pakai dugaan supaya nanti Ya, Bang Hotman dugaan, nggak ya, repot. agar terlindungi dari Nanti hukum. Bang Hotman repot jadi pengacara Ya. saya lagi. Jadi kalau di ruang DPR saya berani Bang, karena saya dilindungi hak Ya. imunitas. Nah,
bagaimana kita menduga bahwa setelah marah-marah itu viral, Bang. Benar. Viral. Mendapat simpati rakyat. Dan mendapat simpati rakyat, tapi itu berdampak negatif kepada bank-bank pemerintah. Oke. Berdampak negatif. Ya. Jangan sampai, saya hanya ingin mengkritisi, jangan sampai kita melakukan pencitraan untuk kepentingan pribadi, institusi negara yang lain dirusak. Jadi Anda Tugas saya meluruskan itu. Anda menduga, kita Ya. anggap dugaannya bahwa dugaan. Risma kali ini melakukan pencitraan, menarik simpati rakyat, marah-marah, padahal dia udah tahu anak Ya. buahnya yang memblokir bansos tersebut. Diduga Bu Risma melakukan marah-marah untuk pencitraan, ya padahal ya surat pemblokiran itu dikeluarkan oleh anak buahnya di Kemensos. Itu pernyataan resmi saya, Bang. Ya, ini yang saya luruskan sebagai anggota DPR RI. Ya, secara konstitusi saya meluruskan dalam rapat kerja waktu itu di DPR. Ya, itu yang saya sampaikan, Bang. Saya ingin meluruskan. Hanya meluruskan. Saya ingin meluruskan dan memberitahukan publik, ya, jangan sampai pejabat kita tega, ya, merusak institusi negara kita yang Jangan lain. sampai pejabat kita tega merusak institusi negara. Ya, Oke, itu yang saya ingin luruskan, kita Bang. break dulu, kita Oke, akan kembali terima ke kasih. sudah jeda berikut ini. Kembali lagi di Hot Room. Jadi tadi kesimpulan yang dapat saya tarik dari Pak Rosiade adalah diduga bahwa Ibu Risma tahu bahwa distribusi bansos tersebut telah diblokir oleh anak buahnya. Akan tetapi Bu Risma datang sengaja ke titik-titik yang diblokir, marah-marah sama pejabat bank BUMN. Diduga. Diduga ya. Jangan lupa, Bang. Dan menurut Pak Rosiade, itu kan gaya politik drakor, drama Korea. Oke, dan memang Ibu Risma ini sering marah-marah, kita lihat bahkan ada yang pingsan, pernah pingsan juga. Maka berikutnya kita akan nanya ke Bapak Arya Bima. Bapak Arya Bima, apa komentar Anda atas dugaan bermain drama Korea tadi? Gini, ini adalah gaya komunikasi publik ya di tiap orang, tiap pemimpin tentu berbeda-beda. Ya. Apakah dia orang yang kerjanya marah-marah, ataukah dia bisa marah, ataukah pencitraan dengan marah, itu kan? Ya. Dan menurut saya Bu Risma adalah mempunyai karakter seorang pemimpin yang dari awal saya lihat memang dia bisa marah, ya. Bukan pemimpin yang suka marah-marah. Apa yang saya katakan bisa marah? Karena dengan kemarahan itu dia cukup cermat di mana harus marah. Dan yang kedua, hasil marahnya pun juga efektif, melahirkan sesuatu kinerja yang lebih baik. Khusus tentang anak buahnya memblokir bansos tersebut, apa komentar Pak? Benar nggak kalau itu tadi kejadian? meluruskan informasi dari perbankannya, saya akan meluruskan Ya. ke adik saya si Andre ini kan. Ya. Ya. Jadi surat betul yang dikirim tadi adalah yang mengirim adalah direktur. Diblokir bansos tersebut. Diblokir. Kenapa Oke. diblokir? Tidak mungkin dong tanpa sebab. Ya, Sebab diblokir itu adalah yang hasil audit. ya. Ya, ini diblokir. Yang tidak boleh diblokir adalah yang tidak dilaksanakan oleh bank yang tidak terkirim pada yang bersangkutan, tetapi tidak hasil audit. Nah, ini terblokir. Kenapa tidak terkirim? Ada perjanjian antara perbankan dan Kemensos. Tugasnya itu adalah bagaimana tugas perbankan adalah menyalurkan ke yang bersangkutan, yaitu adalah penerima kartu keluarga sejahtera. Nah, kenapa tidak terkirim dan akhirnya terblokir? Karena yang bersangkutan adalah lansia. Yang bersangkutan adalah sakit-sakitan. Ini adalah proaktif perbankan untuk menyalurkan, kalau tidak bisa minta bantuan Kemensos di tingkat dinas kabupaten kota. Ini yang Bu Risma
marah-marah. Jadi yang Ibu Risma marah itu skopnya di luar surat dari direktur tadi. Ya, yang direktur itu adalah hasil audit yang memang harus diblokir. Yang ada rekening bodong tadi. Ya. Nah, yang tidak terkirimkan Ya. bisa terblokir sementara bukan kesalahan dari penerima bansos, tapi pihak perbankan dan dinas yang tidak menyalurkan karena yang bersangkutan adalah orang-orang yang tidak bisa proaktif mengambil kartu. Sebentar, Ini Pak. dulu. Gimana ini Pak Rosyadi? Boleh Bapak saya? udah mengatakan bermain drama Korea, ternyata jawabannya sudah ada fakta nih. Ya, saya sudah mencari informasi, Bang Ya. Hotman. Jadi bank itu tidak punya pretensi apapun untuk menahan-nahan. Ya. Kalau datanya lengkap, ini governance, Bang. GCG-nya jelas. Kalau datanya lengkap, ya tentu akan ditransfer oleh bank. Tapi beliau tadi mengatakan yang diblokir itu adalah Nah. yang di luar audit ya. Jadi gini, Ya, jadi yang diblokir itu yang karena audit. itu Ya, versi itu. Mas Bimo. Nah, Ya. ini Ini versi Mas Bimo. menyampaikan dulu. Yang Saya tidak- sudah mendengarkan yang versi tidak bank. terkirim Ayo, silakan Mas Bimo dulu. adalah mereka yang sebenarnya punya hak tapi tidak bisa mengambil kartu itu. Dan itu tidak termasuk yang diblokir di surat anak buahnya Bu Risma. Oh, kalau itu harus resmi diblokir nggak terkirim. Oke. Tidak yang masuk audit. Nah, mungkin Pak Andre tak luruskan yang Bu Risma marah ini adalah tugas dari bank-bank himbara yang menyalurkan dan dibantu Kemensos dinas untuk menyalurkan bagi mereka yang berhak tapi tidak bisa menerima karena faktor-faktor kendala Mas Bimo, teknis. Bang itu Gimana, Pak hanya, Andre? Bang Mas Bimo, mohon maaf ya, senior saya yang ganteng itu. Bang itu hanya mentransfer, Mas. Tugasnya hanya mentransfer. Data masuk, sudah oke, bank mentransfer. Itu tugas bank. Ya, jadi mohon maaf ya, mohon Tak sewu luruskan ya. dulu. Ya, Jadi, kalau sebentar. bank disalah-salahkan lucu juga. Bank itu hanya tukang transfer, nggak ada pretensi bank. Ya, saya sudah tanya semua ke bank-bank himbara itu, nggak ada mereka tahan sama sekali. Ya, tapi yang mohon maaf sekali lagi itu yang saya kritisi di dalam rapat. Tolong Bu ya, jangan merusak citra institusi negara yang lain demi pencitraan pribadi. Itu yang mau saya Jadi luruskan. tetap Anda yakin Iya. bahwa bansos itu distribusi diblokir oleh anak buahnya Bu Risma. Jadi gini Bang Hotman kan tahu bank tidak mungkin mentransfer kalau datanya nggak lengkap. Benar. Sederhana saja. Ya. Ya, jadi bank tuh nggak punya pretensi. Kalau data lengkap ada perintah dia pasti transfer. Nggak ada pretensi bank. Kenapa Bapak begitu yakin bahwa Ibu Risma tidak tahu itu surat direkturnya sehingga atau memang tahu sehingga dia sengaja marah-marah? Saya soal tahu atau tidak walau alam. Yang Nggak. pasti saya temukan suratnya ada. Suratnya Surat ada. perintahnya blokir ada, buka blokir ada. Jadi Anda tetap berpendapat bahwa dia yang memblokir, dia yang menyalahkan dan dia marah-marah seolah-olah kenapa diblokir padahal Bang, anak buah dia yang memblokir. Ya, dan Dan saya- Anda mengatakan Hotman. itu adalah drama Korea untuk pencitraan. Itu yang saya sampaikan. Oke, silakan Pak. ini tidak drama Korea, ini adalah suatu kemarahan yang saya kira merupakan akibat ketidakefektifan dan ketidakefisien daripada kinerja untuk kawan-kawan atau untuk saudara-saudara yang mempunyai hak untuk keluarga penerima manfaat. Saya perluruskan De Andre, tugas bank tidak hanya mentransfer. Di dalam perjanjian tugas bank adalah juga menyalurkan kartu itu sampai ke penerima manfaat. Tapi kan ada surat Pak yang mengatakan jangan salurkan. Ada surat dari direkturnya Bu Risma. Nah, ada dua tadi. Ya. Yang ada surat adalah hasil audit, memang Ya. diblokir. Oke. Yang jadi marah Bu Risma ini tidak masuk dalam daftar diblokir Oke. hanya karena proaktif perbankan dan dinas sosial daerah tidak menyalurkan kartu itu. Akhirnya duit ini yang dari Januari sampai Maret sampai April tidak terkirimkan sampai bulan ini. Akhirnya keblokir, gitu loh. Dan bank Jadi ini tidak tidak masuk mengakui. audit. Jadi kita luruskan, tidak Ya. masuk audit, tidak Ya. itu harus disalurkan. Ya. Hanya kartunya tidak diberikan. Ya. Gitu. Nah, ini yang kemudian kemarahan itu menjadi efektif dan sekarang bisa tersalur bagaimana perbankan dengan dinas menyalurkan itu pada kartu-kartu yang ada di pelosok-pelosok. Jadi menurut saya kalau ada drama Korea, saya kira setingkat Bu Risma sudah tidak perlu lagi mencari persepsi pencitraan ya. Yang kedua, gaya kepemimpinan adalah kemarahan ini adalah untuk melahirkan sesuatu kerja yang
yang lebih efektif, yang lebih efisien, dan kemarahan ini lebih kemarahan yang substansial untuk kepentingan penerima kartu manfaat. Jadi menurut bansos. jadi kesimpulannya, jadi intinya bahwa kemarahan ini bukan sensasi untuk mencari pencitraan. Ya, menurut Bapak memang ada dasarnya. Ada dasarnya. Oke, Pak Dan Faldo. kemarahan itu adalah sesuatu keharusan menurut saya. Keharusan. Pak Faldo, apakah memang komunikasi seperti itu harus dengan marah-marah? Iya, kalau kita bicara pencitraan Ya. ya Bang Hotman, abang-abang semua, selamat malam. Tentu kita bicara tentang cara kita ingin dikenal sama publik. Nah, jadi masalahnya untuk yang ngikutin Bu Risma dari lama, saya termasuk orang yang mengikuti beliau dari lama. Ya Bu Risma memang begitu, dan bahkan menurut saya agak aneh kalau Bu Risma itu kalem gitu loh. Ada apa nih? Kenapa Bu Risma tiba-tiba begitu? Karena kita berbicara komunikasi, kepemimpinan, setiap orang kan beda-beda Bang Hotman. Ya. Ada yang suka stylenya di podium, bar. Contoh misalnya kan ada orangnya. Ada juga Pak Jokowi yang punya style yang berbeda-beda. Nah yang paling penting kan kita tidak melihat caranya, politiknya, pencitraannya, dramanya, tapi yang kita lihat kerjanya. Tapi kan pejabat yang dimarahin serasa diremehkan, bagaimana itu? Dalam hal ini menurut kami upaya yang dilakukan untuk pencapaian kinerja kami kira jauh lebih penting Bang Hotman. Kita lihat tadi disampaikan oleh Pak Andre sendiri, penyaluran data bansos itu sudah sampai 97%. Tinggal 2% lagi yang jadi masalah. Nah oleh karena itu menurut kami yang paling penting bagaimana kinerjanya yang kita ukur Bang Andre, jangan kita permasalahkan caranya. Apakah itu berarti ada kurang komunikasi sesama lembaga terkait? Yang jelas yang selalu dilakukan oleh pemerintah hari ini termasuk Kementerian Sosial dan kementerian lain, semuanya kan lagi solid Bang. Ya. Angka pandemi jadi bagus. Kita Ya. lihat berapa hasilnya hari ini kan, terendah kasus harian kita. Jadi kan kesoliditas ini kami kira sedang berjalan. Ya. Terlepas ada dinamika 1-2 hal, ya yang paling penting kami kira publik lebih ingin mengukur kinerjanya Bang. Kira-kira begitu. Dan Anda tidak berpendapat bahwa marah-marah itu hanya seni dari Bu Risma tapi kinerjanya bagus, begitu? Ya kalau saya melihat Bu Risma ini kayak control freak gitu loh Bang. Kayak apa? Kontrol freak gitu. Dia tuh Oke. selalu mengontrol gitu loh. Untuk hal-hal yang dia kira itu tuh penting untuk dikontrol. Misalnya penyaluran bantuan sosial. Soal taman waktu itu juga. Soal banyak hal ketika beliau jadi wali kota. Dan kita bisa lihat hasilnya. Kalau seandainya diam-diam aja pejabatnya, kita bisa diisukan. Oh ada pungli tuh. Ada main nih. Ada ini nih. Kan gitu. Nah kita pengen sebenarnya di tengah pandemi seperti sekarang tentu ya hal-hal yang dilakukan, komunikasi yang dilakukan yang paling penting dilihat hasilnya Bang. Menurut kami Oke. begitu. Jadi Pak Faldo berpendapat bahwa itu adalah ciri khasnya Bu Risma. Iya, setiap Yang orang penting beda-beda. hasilnya. Iya. Oke, kita break dulu dan kita ketemu lagi sesudah jeda berikut ini. Kembali lagi di Hot Room. Jadi kesimpulan sebelumnya adalah Bapak Aryo Bima mengatakan Ibu Risma itu marah-marah atas kartu bansos yang diblokir di luar yang audit. Di luar yang audit. Jadi ada yang diaudit, ada yang di luar yang diaudit. Kenapa yang di luar audit itu Dan tidak terkirim yang tidak teraudit. benar, Akhirnya diblokir. sedangkan Bapak kita dari Gerindra mengatakan enggak ada. Boleh saya tambahin, Pak? Kenapa? Boleh saya tambahin, Pak? Ya sedikit boleh. Jadi gini, bank ya itu memang punya kontrak dengan Kemensos. Ya, Tugasnya yang soal kartu mencetak, mendistribusikan sampai ke cabang. ya. Nah, cabang ke masyarakat itu koordinasi dengan Dinsos kota kabupaten. Ya, Ya, itu yang perlu diluruskan, bukan bank yang bertugas bagi ke rakyat, benar. tapi adalah kerjasama bank dengan Dinsos. Jadi Nah, menurut untuk Bapak apa? jadi bank agak tersebut- salah Ya. kalau Bu Risma hanya marah-marah ke bank. Karena ada Dinsos yang harus bagikan. Oke. Nah, itu yang perlu Mas Jadi Bimo menurut Anda tetap luruskan. tidak sepantasnya Risma marah-marah ke bank. Iya, Ya. bank kan udah menjalankan tugasnya, Oke, Mas. kita akan melihat dulu cuplikan berikut ini tentang video dari pejabat yang marah-marah. Tak hanya Tri Risma hari ini, gaya komunikasi pejabat dengan emosi juga pernah ditunjukkan oleh pejabat publik lainnya. Basuki Cahayapurnama marah ke wali kota Jakbar via telepon.
Ganjar Pranowo marah di kantin DPRD Jateng, minta jaga jarak hingga ancam tak boleh buka. Anies Baswedan, Anies marah di kantor asuransi, di mana karyawannya masih banyak yang bekerja saat PPKM darurat. Ridwan Kamil marah saat penertiban tempat hiburan ketika masih menjabat sebagai wali kota Bandung. Bobi Nasution marah dan copot Lurah Sidorame Timur Medan karena pungli. Gibran Rakabuming marah saat ada guru yang tidak memakai masker. Iti Oktavia Jayabaya, Bupati Lebak, marah-marah ke sopir truk pengangkut tanah merah. Epiardi Asda marah karena UGD Puskesmas tutup jam 5 sore. Edi Rahmayadi menampar supporter PSMS. Mengumbar emosi dan kemarahan di depan publik. Apakah menunjukkan keseriusan sang pejabat memperhatikan persoalan rakyat? Tulus atau hanya drama? Menarik sekali pertanyaannya. Marah di depan publik, apakah itu tulus atau memang drama? Nah, ini mohon dijawab oleh Pak Cipta Lesmana, pakar komunikasi politik. Silakan Pak. Tidak tentu, tergantung situasi. Memang Aristoteles dia bikin ilmu komunikasi. Salah satu teorinya adalah kita berkomunikasi harus menggunakan prinsip ELP, ethos, logos, pathos. Apa itu pathos? Pathos adalah kemampuan seseorang, kemampuan komunikator untuk membangkitkan emosi komunikan. Kadang-kadang memang komunikator penting sekali membangkitkan emosinya supaya nggak ngantuk, supaya lebih menekankan pesannya itu, ya. Jadi apakah ini drakor atau tidak belum tentu. Jadi emosi itu agar pesan si pejabat itu lebih tersalurkan begitu? Iya, betul, ya, menekankan. Jadi kadang-kadang saya mengajar gebrak meja. Di depan saya semua kolonel, saya gebrak meja. Sebab saya tahu mereka sebagian sudah ngantuk, supaya nggak ngantuk gitu loh. Nah, ini marah-marah kemungkinan juga supaya si audiens ini, si interaktan ini supaya memperhatikan. Saya serius nih Bang Hokman, jangan anggap saya main-main, marah-marah gitu. Tapi kalau itu keseringan, kayak Ibu Risma kan keseringan marah-marah. Itu gimana? Kemungkinan karakter. Bisa juga karakter seorang memang sering marah-marah seperti gubernur kita yang dulu gitu kan, marah terus. Siapa? Gubernur siapa? Gubernur kita yang dulu, Jakarta, Pak Ahok gitu kan, begitu. marah-marah. Dia lupa, padahal ilmu komunikasi mengajarkan pejabat jangan marahi anak buahnya di depan orang banyak. Tidak boleh, ya. Kalau di kamar kerjanya boleh gitu ya. Nah sekali lagi Bu Risma, memang saya ngikutin terus sejak di Surabaya, wali kota, punya tendensi cepat emosi, cepat marah-marah. Kepribadian maksudmu? Kepribadian, itu sudah karakter. Jadi kepribadian juga untuk menyampaikan pesan, ada nggak unsur pencitraan di situ? Bisa Berapa juga. persen pencitraan dari Bu Risma? Saya nggak bisa mengatakan berapa persen, bisa atau tidak. Kalau Bang Hokman mengatakan ada tidak kemungkinan itu, saya jawab dengan tegas, bisa. Sebab di Indonesia ini apapun bisa digiring ke politik. Jangan lupa, ini 2024 sudah makin dekat. Katanya saya enggak tahu. Bu Risma juga punya ambisi, itu saya nggak tahu gitulah. Tapi kalau Bang Hotman bertanya, ada tidak kemungkinan ini drakor? Kemungkinan ada juga. Tapi maksud pertanyaan gini, apakah memang marah-marah saja atau memang kebijakannya yang tidak terlaksana? Ada kebijakan dia yang hebat tapi tidak terlaksana? Ya bisa juga. Dia marah sekali, ngamuk sekali karena kebijakan yang saya keluarkan tidak dijalankan. Apakah betul tidak dijalankan? Sudah dijawab oleh Bang Andre ini. Contoh waktu dia dulu pingsan tiba-tiba di depan dokter, itu kan bukan kebijakan dia, hanya karena penderita COVID tidak bisa masuk rumah sakit, karena itu kewenangan dari Pemprov katanya kan. Ya. Tapi kok bisa dia tiba-tiba pingsan di kaki dokter? Itu spontanitas. Bisa spontan langsung orang pingsan gitu? Naik ke otak Bang Rasman, Bang Hotman, naik ke otak bisa pingsan. Orang kalau marah-marah sekali, bukan hanya naik ke otak, bisa tit. Enggak, dalam kasus waktu itu Ibu Risma pingsan, memang bukan kesalahan dia. Jadi penderita positif tidak bisa masuk rumah sakit, dia tidak berwenang, kata dia itu kewenangan dari
gubernuran. Iya. Ya, maksud saya tidak ada alasan bagi dia untuk pingsan. Kenapa tiba-tiba pingsan? Apakah itu untuk menarik simpati publik? Nah itu saya walau alam. Ya. Apakah untuk menarik simpati publik? Sekali lagi saya jawab kemungkinan itu ada. Ke Pak Eko dulu saya tanya nih, ke Pak Eko. Menurut media sosial, apakah memang gaya marahnya Ibu Risma ini adalah kepribadian atau memang itu benar-benar serius melaksanakan kebijakannya? Ya kalau saya kan katakanlah mewakili publik ya. Ya. Soal tadi seperti Valdo bilang, soal gaya itu nggak menjadi hal yang krusial. Yang paling penting hasil dari 100% 97 sekian persen tersalurkan dengan baik, itu kan hasil. Itu pertama. Yang kedua, kenapa marah? Mungkin saja ini kan penyakit lama birokrasi kita. Mungkin saja penyakit Gitu lama. loh. Kita ngomongin pelan-pelan gak bisa, harus digebrak-gebrak juga. Makanya sering kami di media sosial sering kritik juga kan. Agar apa? Agar pejabat efektif bekerja. Bukan cuma di level pengambil keputusan tertinggi atau menterinya. Tetapi juga birokrasi di bawahnya juga harus Apa gercep. pendapat opini publik di media sosial atas marah-marahnya Ibu Risma? Apakah mendukung malah dapat simpatik atau gimana? Bagi kita bukan soal marahnya, yang penting hasilnya. Maksud saya, apakah mayoritas publik setuju dengan gayanya itu? Saya tanya fakta, bukan pendapat. Setuju atau tidak setuju, kita gini, kita nggak setuju marah yang salah tempat. Ya. Misalnya ada gubernur marah-marah, kok kantor buka ternyata kantornya esensial gitu loh. Ya. Itu nggak marah-marah yang salah Menurut tempat. Anda pernah nggak Ibu Risma marah salah tempat? Sampai saat ini yang penting hasilnya, saya lihat hasilnya efektif. Jadi marahnya justru untuk mendorong hasilnya efektif. Jadi marah boleh, Marah yang boleh. penting hasilnya. Yang penting hasilnya bagi terwujud. kita itu. Oh begitu. Bagi kita itu. Yang paling penting hasilnya. Nah ketika Bang Andre ngomong bahwa ini bagian dari drakor, kan ada dua politisinya, Bu Risma juga Bang Andre. Jangan-jangan Bang Andre ngomong drakor dalam rangka drakor juga kan? Oh, gimana? Gitu Apa kan nih? sama-sama kan dalam Andre, rangka gimana? pencitraan Jangan-jangan- politik. memang Anda makin top gara-gara videonya itu. Jadi jangan-jangan Pak Andre yang berperan sebagai pemain drakor drama Korea. Bagaimana itu? Jadi saya mendengarkan keluhan Bang, ya keluhan dari teman-teman Bang yang seakan-akan Kemensos itu Bu Risma menegasikan kerja keras mereka. Jadi kerja keras 97 sekian persen itu kerja bank yang untuk mentransfer itu seakan-akan ditiadakan. Yang ada di persepsi publik bank tidak mau transfer. Ya, Tapi jadi kan jangan sampai Bapak jadi klaim makin terkenal ya gara-gara klaim, itu. Bang, dengan gorengan Eko Kuntadi dulu waktu zaman kasus prostitusi yang sudah dihukum dan dipenjara, putusan pengadilan itu saya sudah terkenal Bang. Oh sudah terkenal. Diduga kelompok Eko Kuntadi ini cukup menggorengnya di medsos dulu Bang. Oh, nah, begitu. dugaan saya gitu lah. Jadi intinya ini meluruskan Bang. Jadi kan orang bilang, Fahri Hamzah bilang anggota DPR diam. Loh, saya ini partai pendukung pemerintah, saya berkepentingan program pemerintah itu jalan Bang. Nah salah satu program pemerintah yang harus kita sukseskan adalah Bansos. Nah Bank sudah bekerja keras bersama Kemensos menyalurkan 27 sekian persen. Oke. Ada 2% lebih yang bermasalah datanya. Kita selesaikan baik-baik, bukan mengumbar kemarahan, merusak citra bank pemerintah. Pertanyaannya adalah gini, Anda kan sudah mengikuti sejarah gaya penampilan dari Ibu Risma. Apakah selama ini seluruhnya marah-marahnya itu memang ada dasarnya seperti tadi Pak Eko tadi hasilnya, atau memang sebagian besar adalah drama Korea? Saya wallahualam ya, saya tahu beliau pemarah. Tapi di satu kasus ini, saya meyakini ya Bang Himbara tidak ada salah, tapi dimarah-marahin, tidak pada tempatnya. Oke, Pak Itu Andre tugas saya. tetap berpendapat Bank BUMN tidak salah. Dia tetap menduga bahwa Ibu Risma bermain drama Korea. Oke, kita jeda dulu dan kita ketemu lagi setelah jeda berikut ini. Tadi Pak Rosiade tetap ngotot. Dia bilang, Ibu Risma tahu bahwa itu sudah diblokir anak buahnya. Tapi kenapa dia mendatangi titik lokasi marah-marah? Kenapa diblokir? Pak Rosiade mengatakan, itu kan anak buahnya yang memblokir, berarti Ibu Risma tahu. Kenapa sengaja datang? Apakah itu sengaja hanya untuk menarik simpati rakyat? Kita mau tanya ke Pak Subari, ya.
kita mau tanya ke Pak Subari, budayawan, apakah memang goreng-menggoreng pencitraan seperti ini memang mutlak untuk kesuksesan karir seorang politisi? Silakan Pak. Tema langsung menuduh citra itu tidak terlalu sehat. Kita harus meletakkan dulu dalam suatu konteks yang lebih adil. Ya. Yang lebih adil ialah leader dan leadership style. Ya. Dia tahu birokrasi kita itu kan birokrasi macet di berbagai tempat, dari daerah sampai ke pusat, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Birokrasi itu pusat kemalasan. Ya. Malas, macet, menyimpang. Jadi saya mengatakannya itu tidak dalam satu frame. Kalau kita berbicara tentang leadership, itu adalah berbicara tentang perkara yang lumrah. Seorang leader menghendaki kebijakannya berjalan efektif. Ya. Bahwa ada pihak yang terkena seperti itu perkara yang agak sedikit berbeda. Tapi berbedanya juga menjadi jelas. Ada data yang begini. Ada problem. Pertama internal, yang kedua eksternal. Internal dengan orang-orang di bawah pimpinan Ibu Risma sendiri, orang-orang daerah, dan eksternalnya orang-orang bank. Ibu Risma, asumsi saya, tidak tahu. Jadi menurut Bapak dalam kasus yang drakor ini, drama Korea ini, sepertinya ada drama. miskomunikasi. Ini bukan drama, leadership style. Leadership style. Leadership Tapi dari segi data tadi kan ada dua perbedaan, ya. Ya, ada perbedaan. Apakah ada miskomunikasi antara lembaga terkait sehingga terjadi sampai disebutkan itu drama Korea? Bisa ada miskomunikasi internal. Bisa Ibu terjadi. Risma bisa saja tidak tahu bahwa Oke, bisa saja ada tidak hal tahu. semacam Ya. itu. Oke, terima kasih. Pak Andre, gimana ini? Anda tidak ada dasar tiba-tiba menuduh ini drama Korea. Kata-kata yang sangat bombastik. Drama Korea. Tadi malam sampai saya nonton drama Korea hanya gara-gara Bapak. Jadi Apa pembelaan Bapak? Bang Hotman, saya ingin, dari awal saya bilang, saya ingin meluruskan. Salah tuh bukan di bank. Mau marah jangan marah di bank. Karena bank sudah menjalankan sesuai governance-nya. Ya. Yang bermasalah, yang saya kritisi di ruang rapat itu kemarahan Bu Risma kepada pihak bank yang tidak melakukan kesalahan. Itu yang saya kritisi. Kalau mau marah dia boleh marah kepada Kemensos, stafnya, ya, karena data bermasalah, ya, atau kepada dinsos yang mendistribusikan kartu itu tidak maksimal. Tapi saya mengkritisi di dalam ruang rapat yang dipimpin oleh Mas Bimo. Mas Bimo tuh waktu saya marah-marah protes itu dia senyum-senyum aja. Saya megang palu yang jadi Mas Bimo itu waktu itu megang palu kayak Bang Hotman juga itu. Nah, dia pegang itu barang tuh Kalau Bang. sampai menyebutkan pemain drama Korea itu kan bukannya bisa mengarah ke pencemaran nama baik, tapi kan Bapak terlindungi kebal hukum di gedung DPR. Gimana itu Pak? Ya saya sampaikan dengan data yang kita miliki ya bahwa ada surat dari Kemensos untuk melarang pengiriman ya blokir. Lalu di titik-titik yang disuruh blokir itu Bu Risma datang ke titik-titik, contoh saya kasih contoh titik misalnya BNI itu di Sragen dikirimin surat ya dekat kampung Mas Bimo tuh di Sragen dikirim surat soal Sragen. Surat masif itu. Ya nggak ada titiknya, contoh salah satu ke BNI itu Sragen ya Sragen, saya lihat suratnya Sragen kalau nggak salah. Nah Bu Risma datang di Sragen marah-marah di Sragen tanggal 20 Agustus kalau nggak salah. Jadi Anda mengatakan, lalu Bang Hotman, 20 Agustus malam datang surat untuk suruh buka blokir setelah marah-marah di 20 Agustus pagi. Padahal pemblokiran oleh anak buahnya juga. Ya, jadi saya ingin kita objektif saja. Saya ini tidak punya pretensi apa-apa, Pak. Saya ini sebagai partai pendukung pemerintah berkeinginan bansosnya jalan 100%. Dan 97% lebih itu sudah berhasil. Dari kata Pak Rosyadi tadi, memang ada blokir. Ibu Risma marah-marah. Blokirnya dicabut. Berarti blokir yang pertama salah dong. Gimana Pak Riyadi? Tanggal 20 malam Mas Bimo. Ya. 20 malam nih, Mas Bimo supaya tahu sebelum bela dulu. 20 pagi marah-marah. 20 pagi marah-marah Mas Bimo. 20 malam surat pembukaan blokirnya dikirimkan. Nah, ini ada tak perjelas dulu bahwa konteks marah itu sudah benar apa yang dilakukan oleh
Bu Risma, karena instruksi dalam bentuk perjanjian antara Kemensos dan perbankan itu tidak jalan. Tapi kan anak buahnya yang memblokir duluan dan kemudian dicabut. Bagaimana kemarin ini menjadi shock terapi untuk menyelesaikan persoalan. Nah, kemarin keblokiran di mana? Blokir hanya dilakukan untuk yang memang hasil audit memang berarti diblokir. menurut Bapak blokir pertama itu tidak salah? Kemudian ada pemblokiran yang memang tidak terdistribusikan. Nah ini. Enggak, pertanyaan saya gini, kan hanya ada satu surat pemblokiran. Kalau memang itu salah, kenapa dicabut sesudah Ibu Risma marah-marah? Bukan. Pemblokiran itu salah satunya yang tidak terdistribusikan karena faktor ternyata tidak terdistribusikan oleh perbankan yang bisa minta bantuan dengan dinas sosial di daerah. Saya akan luruskan pada Andre bahwa dalam perjanjian itu bukan hanya soal transfer, tapi tanggung jawab pendistribusian oleh perbankan yang dibantu oleh dinas sosial di daerahnya. Nah, yang dimarahi Bu Risma itu adalah instruksi kerjasama ini tidak terlaksana, bukan yang karena audit ya, tidak terlaksana. Akhirnya mereka-mereka yang mungkin karena faktor sakit, faktor lansia tidak bisa mengambil itu secara proaktif di perbankan, tapi perbankan dengan dinas sosial tidak proaktif menyalurkan itu. Saya bacain aja isi surat buka blokirnya boleh nggak, Bang? Jadi terblokir. Jadi pernyataan Mas Bimo itu bisa kita bantah dengan isi suratnya. Enggak, dari apa yang kamu sampaikan tadi. Kamu sampaikan bahwa ini suratnya. Kita saya bacain suratnya, Mas. Kita harus break dulu. Nanti suratnya boleh dikeluarin. Setelah headline berikut ini kita akan kembali lagi. Oke, kembali lagi di Hot Room. Ini Pak Andre punya bukti, ya, punya bukti tentang drama Korea tadi. Andre ini mengatakan bahwa memang ada surat pemblokiran dari Kemensos. Tapi kenapa malah Ibu Risma datang marah-marah? Kan kalau anak buahnya yang memblokir berarti dia yang memblokir. Kenapa dia marah-marah? Pak Ade ini tetap mengatakan, Pak Andre ini tetap mengatakan itu pencitraan untuk drama Korea. Boleh lihat nggak suratnya, Pak? Gini Bang, di surat ini kan boleh. Nih, ya. ini nih, Bang Hotman lihat nih. Ya. Tanggal 20 Agustus kan marah-marah nih. Ya. Marah-marah di daerah sekitar kampung Mas Bimo tuh, dapil Mas Bimo. Jadi dibikinlah surat oleh di Kemensos ke salah satu bank nih Bang. Nah, judulnya isinya apa? Menindaklanjuti instruksi Menteri Sosial dalam kegiatan kunjungan kerja ke Sragen tanggal 20 Agustus 2021. Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Titik 2. Ini surat ini dibikin tanggal 20 Agustus malam ini. Pemblokiran kapan? Iya, pemblokiran sebelumnya. Nah, jadi 20 Agustus malam surat ini dibikin Kemensos ke salah satu bank. Habis marah-marah surat pemblokiran dicabut. Dicabut. Gitu. Si malamnya dikirimin surat bank tersebut untuk dicabut. Nah, nih. Berkaitan artinya bukan salah bank gitu. Ya, berkaitan hal-hal tersebut di atas, kami minta kepada bank titik-titik untuk mendistribusikan KKS dan membuka blokir KPM tersebut di atas. Untuk membuka blokir, berarti memang sudah diblokir resmi oleh Kemensos. Iya, jadi tanggal 20 Agustus, ini surat 20 Agustus, salah satu suratnya ke salah satu bank. Jadi ada suratnya, jadi saya nggak mengada-ngada Bang Hotman. Jadi tetap Anda di forum ini mengatakan bahwa sengaja Bu Risma datang ke lokasi. Diduga Bu Risma sudah tahu itu diblokir, tapi datang sengaja marah-marah untuk menarik simpati rakyat. Iya, dugaannya seperti itu. Nah, ini yang kita luruskan. Jangan sampai, ya, ini kita kritisi, jangan sampai Anda membangun pencitraan lalu merusak citra institusi negara. Kita sesama institusi negara, ayo saling support, saling dukung untuk menyelesaikan masalah. Karena negara ini Bang, untuk menyelesaikan pandemi harus bersatu, harus bekerja sama, harus saling dukung kita. Supaya Presiden mampu membawa Indonesia bebas pandemi gitu loh Bang. Itu tujuannya. Oke Pak Eko, silakan Pak Eko. Yang diblokir itu belum tentu yang seperti yang tadi disuratin itu. Karena tadi kata Mas Bimo kan bahwa yang disuratin itu adalah yang audited. Jadi bagi peserta, saya misalnya dapat kartu Indonesia Sejahtera itu. Tapi rumah saya jauh di sana nggak bisa ambil. Bank nggak mendistribusi atau Denkes. Nah,
otomatis akun saya diblokir. Enggak gini Mas. Gitu loh. Kan Pak Rosyadi ini kan mengatakan surat yang pertama memblokir. Yang diblokir itu yang audited. Sebentar dulu. Iya. Yang blokir. Kemudian Ibu Risma marah-marah. Kalau memang surat yang pertama itu tidak salah, kenapa langsung malamnya dicabut, benar kan? Itu bukan itu nggak ada hubungannya. Ya. Nggak ada itu lain konteks. Jadi gini, ada yang diblokir, yang audited, yang pasti datanya salah. Itu Kenapa diblokir. dicabut itu? Bukan, yang dicabut itu adalah yang diblokir, datanya benar, cuma masyarakat selama beberapa bulan nggak sempat ambil karena kartunya belum dapat. Jadi bukan surat pemblokiran itu yang dicabut. Itu beda konteks. Itu Beda yang pertama. konteks. Gimana nih Pak Andre? Yang kedua, Bang. Yang kedua, silakan ini dulu mereka kan Bang ini kerjasama sama Mensos ya, ke Mensos. Banknya saya nggak yakin banknya sebaper Bang Andri ini loh. Banknya biasa-biasa aja nanggepin di marah-marah. Bu Risma marah, oh iya memang harus salurin. Nggak baperan banget gitu loh. Saya khawatir kok yang baper Bang Andri. Jadi katanya yang dicabut itu Makanya bukan jadi surat berapa pemblokiran. Kita nggak baper Bang, kita meluruskan. Jadi tolonglah, mari kita bangun bangsa ini dengan bersatu, bekerja sama, gotong royong. Bukan mencari kesalahan, menimpakan kesalahan, padahal kesalahan itu belum tentu di bank ini gitu loh. Sebagai ahli hukum, saya sedikit memberikan komentar. Karena di surat yang kedua itu mengatakan agar dicabut blokirnya, begitu kan? Iya. Berarti maksudnya blokir yang surat yang pertama. Dicabut blokir karena sudah diketahui ada yang bisa dibuka kembali karena ada kejelasan keluarga penerima manfaatnya. Berarti bukan salah banknya. Sesudah ada kejelasan, bukan salah banknya, begitu? Banknya tidak membagi. Jadi kalau baca surat tanggal 20 Agustus itu Mas Bimo, menindaklanjuti instruksi Menteri Sosial dalam kegiatan kunjungan kerja ke Sragen tanggal 20 Agustus 2021. Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Nah gitu loh. Jadi suratnya tanggal 20 Agustus setelah, jadi intinya dicabut. Maksudnya yang dibuka itu bukan yang karena hasil audit loh Pak. Yang dibuka kembali itu kartu-kartu yang tidak terdistribusikan. Padahal orangnya ada. Tidak menunjuk kepada karena surat kalau blokir tidak itu. terdistribusikan terblokir Pak. Nah, jadi Kalau Pak Cipta dulu, Pak Cipta. Kalau melihat tadi perdebatan termasuk Enggak Bang, maksud saya Ya. sah kalau itu dimarahi gitu loh. ya Sekali lagi dimarahi dengan tetap mengapresiasi kepada kinerja perbankan loh ya Bang ya. Pak Cipta gimana komentar Bapak terhadap tadi itu? Ya, Ya, jadi sehingga Pak Andre tetap berpendapat Bu Risma tahu bahwa itu diblokir. Tapi sengaja datang marah-marah untuk menarik simpati publik. Itu diduga kata Pak Rosyadi ini. Komentar Bapak gimana? Sebagai pakar. Kalau dari kacamata komunikasi, waktu marah-marah Bu Risma sesungguhnya belum tahu permasalahannya yang benar yang mana. Langsung ngamuk dia. Nah setelah itu kan dia sadar, ya, setelah tahu permasalahannya. Dari komunikasi menurut saya jelas itu. Awalnya dia enggak tahu. Awalnya tidak tahu. Inti permasalahannya gimana. Tapi niatnya baik begitu kan? Oh niatnya pasti baik. Risma ini kita tahu memang pemimpin yang bagus orang ini. Risma ini dia nggak tahu langsung marah-marah. Kenapa marah-marah? Karakteristik komunikasi itu antara lain dipengaruhi oleh budaya, oleh karakteristik, oleh situasi, beberapa faktor. Kenapa dia berlaku demikian? Ya beberapa faktor itu. Karakteristik Bu Risma memang ya cepat emosional, cepat marah. Gimana Pak Faldo? Iya, lagi-lagi Bang Hotman, saya agak sepakat ya sama Pak Sobari tadi melihat ini leadership. Dan memang tipe kepemimpinan banyak, cara berkomunikasinya banyak juga Pak. Ya. Yang bagi orang-orang, dan saya yakin mungkin kita semua di sini sudah tahu Bu Risma di Surabaya kerjanya seperti apa. Dan dia deliver Pak Hotman, dia menyelesaikan dengan baik sampai dipercaya oleh Pak Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri Sosial. Nah dalam hal ini sekali lagi menurut kami, kita mungkin tidak bisa Pak menyamakan gitu standarnya drama Korea versi Pak Andre, versi Pak Sobari, versi Pak Arya Bima itu nggak sama gitu. Nah lagi-lagi kami sekali lagi ingin menekankan bahwa yang paling penting kerjanya selesai. Kalau seandainya ada dinamika kayak tadi misalnya kan, oh di dalam ternyata begini. Bu Risma sebagai Menteri Sosial juga punya kuasa untuk mengecek deputinya, direktoratnya ya untuk bekerja seperti apa. Faktor koreksi itu bermitra dengan BUMN. Yang juga bermitra dengan Komisi 6 DPR. Nah kami kira yang paling penting dari semua perdebatan tadi adalah bansosnya nyampe
Kan begitu, Pak Hotman. Saya kartunya dapat. Nah, dari data yang disampaikan tadi 97% tersalurkan. 2,7% lagi belum, dikit itu. Itu manusia. Gitu kan? Nah, itu juga penting untuk kita tegaskan. Jadi, Faldo tidak melihat itu ada arahnya pencitraan untuk menuju 2024 ini. Kalau menurut kayaknya gini aja Bang Osman, masalah asli atau enggak itu terserah beliau aja lah gitu. Masuk 2024 atau gimana, yang jelas hari ini beliau sedang bekerja untuk menjalankan tugasnya, mandatnya sebagai Menteri Sosial dari Pak Presiden. Jadi ya kami kira yang paling penting dari yang macam-macam ini jadi solid, pandemi teratasi, angkanya turun, dan mereka bisa bekerja dengan baik, itu yang jauh lebih penting kami kira untuk masyarakat, Pak Hotman. Oke, Pak Aryo Bimo, tadi Pak Cipta sudah mengatakan bisa saja Bu Risma kurang mengecek. Tapi niatnya baik, memang dia marah-marah. Ya tapi niatnya baik dan langsung dikoreksi lagi kan dengan surat itu. Apa Anda sekarang yakin bahwa memang Bu Risma memang kurang ngecek tapi keburu marah dulu atau bagaimana? Saya melihat bahwa pernyataan yang tajam atau pernyataan yang marah yang mempunyai maksud terhadap penyegaran dari satu rutinitas birokrasi, salah satunya di perbankan, itu penting ya. Sekali lagi bahwa tetap mengapresiasi kinerja dari 100% yang 97% terdistribusi, tapi ada faktor yang kurang. Untuk hal yang semacam ini bagaimana hal-hal yang sebenarnya disampaikan kemarahan yang substansial ini adalah sesuatu yang harus dilakukan. Bukan berarti cari sensasi atau cari drama Korea. Ada sesuatu yang perlu digebrak dalam situasi pandemi ya, kepanikan rakyat yang situasinya berbeda dalam jadi kondisi Anda normal. berpendapat keterlaluan Pak Rosyadi langsung mengidentikan itu dengan drakor, drama Korea? Oh enggak, karena Andre juga melihat juga, saya benarkan beberapa pejabat publik yang mungkin dilihat Andre sering bermain drama Korea. Saya hanya mengkritisi pada saat dia menembak Bu Risma, keliru. Bahwa orang kayak Andre ini juga penting untuk cuap-cuap untuk mengkritisi beberapa pejabat publik dalam situasi pandemi ini masih mencari game publik untuk mendapatkan. Anda mengatakan bahwa dia salah sasaran, harusnya bukan Bu Risma. Kali ini Andre salah, karena apa yang disampaikan Bu Risma ini adalah tadi dikatakan. Pak Subari gimana? Pak Subari. Begini, kita tidak bisa membuat judgement Ibu Risma in isolation. Ya. Itu harus dalam konteks. Ya. Konteksnya dengan bagus sudah ditampilkan. Ini marah, ini marah, ini marah. Banyak tadi orang marah. Ya. Jadi kalau ini marah, mengapa Ibu Risma marah? Disebut marah-marah. Ibu Risma marah, bukan marah-marah. Kalau guru di kelas kemarin marah, hari ini marah, itu marah di satu tempat. Oke. Ibu Risma marah di seluruh tanah air. Nomor satu. Nomor dua, sebutan bahwa ini pencitraan, itu kata, itu penuh muatan. Istilah yang tepat apa? Kata pencitraan itu tidak bebas, tidak bebas. Itu mengutuk, itu membunuh. Selalu akan ada tuduhan macam Jadi ini. Anda berpendapat bahwa kata pencitraan itu cenderung negatif? Negatif sekali, itu killing. Killing, itu personality. Character assassination. Killing karakter, ya benar. Character assassination. Oke, kita harus istirahat dulu. Semakin hot, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Kembali lagi di Hot Room, sampailah kita kepada closing statement. Tapi sebelum ke closing statement, saya tetap mau fokus kepada pernyataan dari Pak Rosyadi. Dia katakan ada surat pemblokiran dari anak buahnya Ibu Risma. Kemudian Ibu Risma marah-marah. Habis marah-marah, surat pemblokiran tersebut dicabut. Berarti ada yang salah dengan surat pemblokiran yang pertama. Dan itulah alasannya Pak Rosyadi bahwa itulah bukti bahwa ada menuju ke arah drakor, drama Korea, mencari pencitraan. Itu diduga kata Pak Rosyadi. Oke, kesimpulan tolong masing-masing 1 menit. Pak Faldo silakan. Kesimpulan apa tentang pencitraan ini, tentang juga gaya pencitraan daripada Ibu Risma?
Ya, sekali lagi ingin kami sampaikan bahwa pencitraan itu adalah bagaimana kita pengen publik melihat kita. Ya, dalam hal ini untuk orang yang sudah tahu Bu Risma dari lama pasti sudah tahu. Tadi saya bilang beliau ada control freak, jadi suka ngontrol gitu. Jadi kalau sesuatu itu di luar kontrolnya, tidak bekerja, ya treatmentnya bisa jadi dengan beliau memang marah. Bukan marah-marah seperti Bang Sobari bilang. Marah bukan marah-marah. Nah dalam hal ini subjektif ya kita melihat, wah ini tidak sopan, itu tidak sopan. Kan standar kesopanan kita bernegara ini beda-beda juga. Bang Hotman ngomong begini, agak kencang suaranya, dibilang bisa jadi marah. Padahal kita di Sumatera begitu, untuk saling sapa. Gimana kau, apa kabar, kan gitu. Nah oleh karena itu, dalam hal ini kami ingin menyampaikan bahwa yang penting kerjanya, caranya dijalankan dengan baik, tidak melanggar konstitusi yang paling penting, menjalankan pemerintahan dengan baik, achieve target, dan tidak ada konstitusi yang dilanggar. Karena kalau seandainya ditanya, apa standar kesopanan kita bernegara? Ya konstitusi itu sendiri. Kira-kira begitu Bang Hotman. Terima kasih. Pak Faldo, sekarang Pak Arya Bima. Ya, sekali lagi bahwa gaya komunikasi publik di masing-masing kepemimpinan memang berbeda-beda, dan saya melihat bahwa gaya kepemimpinan itu tidak bisa lepas dari karakter dari masing-masing pemimpin itu sendiri. Yang harus dicermati adalah persoalan efektivitas dari gaya kepemimpinan tadi. Dalam kasus ini adalah apakah dia pemarah, apakah bisa marah, ya. Inilah sesuatu yang harus kita cermati, karena marah atau tidak tentu sangat terkait dengan hal yang konteks dan kontennya, dan itu sangat bisa dilihat menjadi efektif atau tidak gaya kepemimpinan itu dilakukan dalam suatu masalah yang dihadapi setiap pemimpin. Jadi pemimpin, saya kira Bu Risma tadi banyak disinggung, banyak memberikan instruksi dengan cara yang tidak marah. Tapi bahwa dia perlu memakai sesuatu shock terapi untuk menjadikan rutinitas yang kadang berdampak pada deviasi pekerjaan ini, ada sesuatu yang perlu dilakukan seorang pemimpin. Saya kira itu. Terima kasih Pak Arya Bima. Pak Eko, silakan. Ya, yang pertama bagi kita nih masyarakat kayak saya, yang paling penting semua pejabat itu politisi, outputnya, hasil kerjanya itu yang paling penting. Soal ini pencitraan atau bukan, jangan khawatir, publik sudah cerdas kok. Media sosial sudah banyak, orang yang pura-pura akan kelihatan kok. Orang yang beneran kerja akan diapresiasi kok. Jadi Bang Andre nggak usah khawatir, publik juga cerdas. Kalau ini memang drakor, nggak usah dikomandoin, kita akan serang rame-rame. Tapi kalau bukan, ini memang real dan kita rasakan dampaknya, kita akan bela rame-rame. Jadi itu Bang. Makasih. Terima kasih. Sekarang Pak tuan rumah di sini, Pak Andre Rosiadi, yang merupakan pencetus istilah drakor, drama Korea. Jadi Bang Hotman, sekali lagi kritik kami di ruang rapat Komisi 6 itu jelas meng-highlight itu agar sesama institusi negara jangan saling serang untuk pencitraan personal. Itu penting saya garis bawahi. Tetap Anda mengatakan ada pencitraan ya? Iya, karena gini Bang Hotman, bank-bank Himbara atau bank-bank BUMN sudah bekerja keras karena di instruksi presiden ke mereka itu jelas. Kerja keras, bantu pemerintah atasi wabah pandemi. Itu perintahnya presiden. Dan Menteri BUMN juga mengulang-ulang hal itu kepada bank-bank Himbara. Jadi bank ini bekerja keras sehingga sampailah 97 sekian persen Bang. Nah tiba-tiba dirusak, dimarah-marahin, dirusak citranya sedemikian rupa. Apalagi ini bank kan bank-bank terbuka Bang. Sahamnya dimiliki publik dan mereka akan melakukan aksi-aksi korporasi ke depan. Jadi sampai detik ini Pak Andre Rosiadi tetap berpendapat bahwa itu ada diduga pencitraan dari Bu Risma. Ya, itu aja deh. Itu dugaan saya. Jadi sekali lagi kita semua berkepentingan wabah pandemi ini berakhir. Untuk itu kita harus bekerja sama, bersatu. Agar Indonesia bisa selamat. Terima kasih Pak Sobari. Pak Sobari, ini ilmuwan ini. Dugaan itu juga tuduhan pada saat yang sama. Dugaan juga bisa tuduhan pada saat yang sama. Dia memakai istilah dugaan agar jangan kena pencemaran nama baik. Dalam wilayah hukum barangkali berbeda, tapi dalam urusan politik menduga itu menuduh. Karena sudah dikasih tahu hint beberapa dari Bung Eko, dari Bung Faldo, dari Bung Aryo.
sudah ada ini, tapi beliau tidak mau menggeser pendirian. Gunanya sesuatu rapat, sesuatu pertemuan seperti ini supaya kita berubah. Ya. Tidak boleh kita optimistik dan kaku strict pada satu pendirian meskipun orang lain sudah menyatakan. Jadi Pak Andre, Pak Sobari mengatakan, kenapa sih Pak Andre ini tidak mau berubah walaupun sudah dikasih fakta gitu? Oh, ya kalau ditanyakan seperti itu, Ya, kalau oke. ditanyakan begitu. Terima kasih. Jadi sebentar, saya Ya. masih ada menambahkan bahwa urusan yang paling dasar sekarang ini yang saya ingin kemukakan, labeling dengan kata pencitraan itu sangat tidak sehat, tidak bisa berlaku untuk semua. Terima kasih Pak Sobari. Terima Sekarang kasih. Pak Cipta Lesmana, pakar di sini. Dalam ilmu komunikasi diajarkan bahwa komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan seyogianya dengan cara yang baik. Cara baik memang menurut kebudayaan beda-beda ya. Misalnya ya tidak marah-marah, tidak teriak gebrak meja gitu. Sebaiknya jangan. Apalagi bagi pemimpin. Itu sangat penting. Makin tinggi jabatan seseorang, komunikasi caranya harus makin bagus, makin bagus, makin bagus. Nah, saya ingin meluruskan sekaligus mengkritik apa yang dikatakan oleh saya seberang kita bertiga ini kok sama pendapatnya. Yang penting hasil kerja. Bagaimana caranya itu yang penting kerja. Hasilnya bagus. Tidak. Itu sangat bahaya. Itu prinsip Machiavelli. Kejam sekali. Yang penting hasilnya bagus, caranya masa bodoh. Tidak. Ya, apalagi dalam komunikasi harus sinkron, sebaiknya sinkron. Tujuan bagus, ya, tapi caranya juga bagus. Jadi jangan tujuan misalnya caranya bantai misalnya gitu. Yang penting tujuannya bagus, jangan. Nah, saya kira Risma harus tetap diajarkan supaya gaya komunikasinya diperbaiki. Nah, sama seperti Ahok. Banyak orang yang mengkritik, mengecam, leadershipnya bagus. Semua orang mengakui, tapi komunikasinya nol besar. Anda berpendapat Ahok jatuh gara-gara gaya komunikasinya yang parah? Jelas sekali. Saya di Begini, mana-mana Pak. sudah mengatakan demikian. Begini, Pak. Tunggu sebentar. Mas, saya belum selesai, Mas. Ya, terutama faktor gaya komunikasinya. Oke. Ingat sekali lagi, Bung Hotman, ya, di depan anak buah kita tidak boleh maki-maki di depan orang banyak. Tidak boleh itu, ya. Jadi salah satu faktor yang membuat dia jatuh adalah gaya komunikasinya yang tidak terkontrol. Titik. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulan dari diskusi kita di Hot Room malam ini adalah, satu, kehidupan politik tidak bisa terlepas dari pencitraan. Dua, istilah pencitraan memang tendensi negatif. Tiga, politisi sama dengan businessman, perlu labeling. Ya, perlu marketing. Itu tidak bisa diingkari. Namun yang perlu dinilai oleh masyarakat adalah bagaimana cara dan hasil kerjanya. Marah-marah juga nggak apa-apa, asal hasil kerjanya bagus. Itulah kesimpulan kita dari para narasumber yang sudah hadir malam ini. Dan kata-kata terakhir dari Hotman Paris adalah, politisi sama saja semuanya. Politisi bisa menjanjikan membangun jembatan, padahal di daerah itu tidak ada sungai. Demikianlah akhir dari Hot Room malam ini dengan para narasumber yang sangat brilian, dan kami mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di Hot Room minggu depan pada hari Rabu jam 8 malam.
Metro TV.